Nilai lokalitas dalam sebuah film adalah salah satu jawaban besar dari upaya pencarian kekuatan yang dapat menandingi standarisasi genre film umum yang mengarah kepada horor, seksualitas, dan percintaan. Film-film bermuatan lokal tentu saja membawa nuansa yang berbeda dalam ranah film Indonesia. Nuansa ini memberikan pemandangan, memberikan harapan bagi perkembangan sinema Indonesia sebagai bagian dari ekspresi budaya sendiri. Ya, walaupun bioskop-bioskop Indonesia masih dipenuhi dengan film horor dan kawan-kawannya, banyak juga rangkaian film-film yang mengandung isu lokalitas dan menjadi semacam hit-hit yang sangat tidak diduga. Misalnya Mendadak Dangdut tahun 2006, Berbagi Suami 2006, Denias 2006, Opera Jawa 2006, Naga Bonar Jadi 2 2007, Laskar Pelangi 2008, Sang Pemimpi 2009, Merah Putih 2009, Merantau 2009, Laskar Pemimpi 2010, Tanah Air Beta 2010, Sang Penari 2011, Pengejar Angin tahun 2011, 5 cm 2012, Negeri 5 Menara 2012, dan Sugia 2012, serta Atambua 39 derajat Celcius 2012. Film-film tersebut melawan pasar ideologi film horor yang semakin menjurus ke tema urban dan seksualitas sebagai komoditas. Misalnya saja, 5 cm dan Negara 5 Menara, keduanya harus bersaing dengan Nenek Gayung dan Rumah Bekas Kuburan. Perjuangan film-film dengan isu lokal tentu tidak mudah, apalagi di antara banyaknya film horor yang sedang tayang. Film horor Indonesia sendiri tidak bisa dilepaskan dari 3 hal: komedi, seks, dan religius. Ketiganya adalah formula ampuh yang membuat film-film horor Indonesia digemari. Formula tadi terus direproduksi dan dijadikan komoditas dalam masyarakat. Fenomena yang seperti ini yang sangat disayangkan karena pertimbangan komersial lebih diutamakan dan justru menghilangkan potensi budaya bangsa sendiri. Lalu kemana sinias Indonesia yang menjadikan film sebagai gambaran bangsa? Atau jangan-jangan malah ikut-ikutan atau latah membuat film horor yang mampu menarik perhatian penonton hingga lebih dari 400.000 penonton? Sebenarnya sungguh ironis melihat kecenderungan hegemoni dari perkembangan film horor Indonesia kontemporer atau perfilman Indonesia pada umumnya. Lahirnya filmmaker independen membawa harapan bagi kita jika masih ada sinias yang tidak ingin dikekang oleh aturan pasar, sehingga mereka cenderung bekerja di luar sistem dan membawa ideologi mereka dalam proses pembuatan film. Di Indonesia sendiri, kita dapat melihat sosok Mira Lesmana, Garin Nugroho, Raffi Barwani, Riri Riza, Aryo Danisiri, Aris Yasir, dan Jenar Mahasa Ayu yang membawa aura berbeda dari film Indonesia pada umumnya. Mereka menonjolkan budaya lokal dan tema-tema sensitif yang memang dibutuhkan untuk para wajah-wajah baru dalam perfilman Indonesia. Kita bisa menyebut mereka sebagai intelektual organis karena mereka berusaha melakukan counter culture dari industri film. Ketulusan dan gambaran ideologi dari sinias lebih terlihat dibandingkan peran iklan maupun investor. Diskusi tadi menunjukkan jika ketakutan para produser dan kreator film di Indonesia tentang tidak lakunya film-film yang penuh bermuatan lokal justru tidak terbukti. Faktanya malah sebaliknya. Film-film laris Indonesia sejak awal kebangkitannya di tahun 2000-an punya tren yang sama, bermuatan isu dan kepentingan lokal. Hal ini juga menjawab asumsi bahwa ada kerinduan dari masyarakat Indonesia untuk semakin mengenal identitas dan nilai-nilai budaya yang mereka anut melalui film lokal. Tentu saja, riset yang mendalam dan materi skenario ataupun naskah cerita yang bagus masih menjadi faktor utama yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Diskusi yang menunjukkan keberhasilan isu lokalitas pada film Indonesia juga membuktikan jika ekonomi dan lokalitas bisa berjalan secara seirama. Film-film bermuatan lokal bisa laris, bisa laku, bahkan bisa lebih sukses dari film-film tanpa unsur lokal. Pihak produser harusnya lebih jeli melihat peluang ini, peluang yang tidak saja menguntungkan secara materi, tapi juga memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan mempertahankan nilai-nilai budaya serta sekaligus identitas bangsa dan masyarakat Indonesia. Ketika misalnya film
si Jack atau US Band muncul, ada semacam ketakutan bahwa film-film itu hanya akan merangkul pasar yang sangat sempit, yaitu mereka yang bisa berbahasa Jawa. Namun belajar dari beberapa film yang memunculkan aksen-aksen di luar bahasa Indonesia, sesungguhnya diaspora atau imigrasi lokal dari Jawa ke luar daerah membuat salah satu faktor yang menguntungkan dalam keberhasilan film lokal tersebut, karena ada unsur nostalgia tentang tanah leluhur dan tentang bahasa lokal mereka. Film Marlina misalnya yang baru saja memenangkan beberapa penghargaan adalah sebuah contoh bagaimana konteks lokal bisa menjadi sangat dominan tanpa harus mengurangi nilai komersial dari film tersebut. Kita tentu tidak lupa bagaimana deretan film-film dari Ari Sihasale misalnya dalam Alenia Pictures yang selalu menampilkan tema-tema pada masyarakat di Indonesia bagian timur dengan bahasa-bahasa dan dialek lokalnya serta isu-isu lokal yang ada di daerah tersebut. Memang tidak semuanya sukses, tapi variasi yang dimunculkan dari film itu memunculkan semacam asumsi bahwa lokalitas tidak selalu berhenti pada tataran lokal.